Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan yang keempat. Kali ini kita akan bahas tentang materi koordinat kartesius. Oke, koordinat kartesius ini dapat kita temui karena pengaruh dari bilangan real itu sendiri ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membuat dua hubungan, misalnya x dan y, di mana x-nya adalah variabel pertama dan y yang kedua. Di modul ini contohnya misalnya kita membeli suatu barang gitu ya dengan nilai uang tertentu, itu bisa diukur ya x dan y-nya. Kalau pada contoh yang lain misalnya pada bidang ekonomi kita bisa membuatkan grafik barang dan harga jual gitu ya. Jadi banyak nanti kegunaannya. Oke, kita lanjutkan. Pada materi kita ini yang kita pelajari adalah kartesius untuk bidang real kuadrat ya, real dimensi 2, yaitu XY. Nah, pada materi berikutnya, real ini bisa dimensinya banyak ya, bisa R ke N ya. Nah, ini penampakan dari koordinat kartesius itu sendiri. Ada yang dinamakan dengan sumbu Y dan sumbu X, di mana X itu adalah sumbu horizontal, mendatar, dan Y itu adalah sumbu vertikal ya. Ini merupakan kumpulan dari bilangan real ya yang terurut. Nah, itu titiknya dinamakan titik asal 0, 0,0 ya, origin. Nah ini penjelasannya. Ini namanya koordinat kartesius. Ada sumbu Y, Y dan X ya. Kita akan menggambar koordinat 3,4. 3 di sumbu X. Jadi harus diingat bahwa ini X, Y. Gitu ya. X, Y. Koordinatnya X, Y. Kemudian ya. Oke. Kalau kita kerjakan ini sebenarnya ada di ini mewakili 3 gitu. Nah, ini mewakili 4. Jadi posisinya yang positif di arah sini gitu ya. Semakin sini positif, di sini negatif, yang di atas positif, yang di bawah negatif. Oke. Di min 3, min 4. Nah, ini titiknya 3, min 4. Kita kasih nama A gitu ya, 3, min 4. Oke, ini mengenal kuadran. Kuadran itu artinya ini kuadran 1 di mana nilai keduanya positif. Tadi saya gambarkan ya. Di sini nilainya positif. Jadi kalau berupa daerah ini daerah yang positif. Kemudian di sini positif negatif. Kuadran 2 ya. Nah, negatif positif. Artinya X-nya berasal dari yang negatif, ini positif. Kemudian ini negatif-negatif karena daerahnya ini gitu ya. Jadi kalau tadi itu daerahnya di sini ya. Nah, ini yang kedua di sini. Kalau titiknya di sini dia pasti gitu. Ini seperti ini. Kemudian yang terakhir, nah kuadran 4. Nah ini deh. Jadi seperti itu. Jadi ini sifat dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 pembagiannya. Nah ini soal
Misalnya tentukan kuadran dari koordinat berikut. 2,3, 4,5, 5,6. Jadi kita punya kuadran tadi dan yang kita gambarkan di sini. Ini aja ya. Oke. Satunya di sini ya. X1 X1Y ya. Maka kita akan punya 2,3 di positif. Misal di sini 2. Kemudian di sini 3. Maka ini adalah titik 2,3 ya. Nanti kuliah seperti ini akan banyak ditemui di grafika komputer ya, menghitung titik-titik. Jadi nanti kalau kalian membuat software segala macam, nah pemindaian wajah dikenali melalui titik-titik itu. Kemudian nanti dilanjutkan ya sendiri. Banyak nih untuk dikerjakan lagi. Nah, materi berikutnya adalah pertambahan dan jarak. Jadi kalau kita punya dua titik P1 dan P2, ini titik kita P1 dan P2, maka dikatakan bahwa koordinat vertikal tersebut mengalami pertambahan sebesar delta X dan delta Y. Ini nanti didefinisikan sebagai jarak. Nah, delta X, delta Y. Oke. Contoh ya. Contohnya seperti ini. Kita punya titik pertama 2,-3, titik yang kedua di min 3,1. Nah, jadi kita akan ada delta X, di mana X-nya yang kita pertambahannya dia berubah dari min 3 sampai 2. Dan delta Y dari 1 sampai min 3 atau sebaliknya. Jadi pertambahannya adalah min 3 dikurang 2, min 5. Ini ya. Jadi pertambahan di sini ada min 5, ada 4. Sehingga jaraknya didefinisikan sebagai itu ya jaraknya H ya. Nah, ini berarti height ya, tinggi ya. Ini delta X dan di sini ada delta Y ya. Jadi kalau kita lihat lagi sebenarnya rumusnya gampang nih, tidak perlu terlalu susah. Asal ingat teorema Pythagoras, ini bisa dikerjakan. Tadi hubungan dengan pertambahan X dan penambahan Y-nya jangan terlalu bingung. Yang penting kan nanti mau hasilnya terbalik atau tidak, tinggal berubah negatif dan positifnya. Kalau dikuadratkan nanti hasilnya mutlak. Jadi kuncinya di jarak antara dua buah titik itu adalah rumus Pythagoras ya. Oke. Pythagoras. Nah, jadi kalau kita punya ini C, ini A, ini B, maka berlaku C kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat. Dimana C itu yang melambangkan jaraknya. Ini titik tadi nih. Oke, selanjutnya kita hapus ya. Oke. Nah ini contohnya. Jadi delta X per delta Y nya saya skip aja ya. Yang penting kalian tahu teorema Pythagoras. Jadi nanti mau 2 dikurang min 4 atau min 4 dikurang 2 terserah, sama saja. Nanti hasilnya kan dikuadratkan. Jadi tidak terlalu
Kita mementingkan delta X dan delta Y-nya, yang penting nanti H-nya. Ini tinggal selisih antara X-nya, min 4 kurang 2, atau 2 dikurang min 4, hasilnya 36, atau dikurang 3, hasilnya 4 ya. Itu rumusnya Pythagoras. Tinggal dicari kuadratnya tadi kan. Kuadrat, ini muncullah akar, 2 akar 10, ini juga sama. Ini seolah-olah ada titik-titik itu mewakili ujung siku-siku dari Pythagoras. Nah, berikutnya adalah konsep titik tengah. Titik tengah ini juga sering dipakai, jadi middle point ya. Titik tengah ya tinggal X1 tambah X2 dibagi 2. Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Ini salah ya, harusnya Y. Ini Y1 ya. Ditambah Y2. Oke. Y2. Jadi seolah-olah kita mengukur jarak tengah-tengahnya. Ditambahkan bagi 2. Cukup gampang. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Tinggal dicari nanti. Tentukan jarak, kemudian titik tengah. Saya rasa ini bisa. Nah, materi yang terakhir ini agak sedikit harus diperhatikan ya. Walaupun ini sudah sering juga dikerjakan di jenjang sebelumnya, yaitu teori tentang gradien, kemiringan garis. Jadi kalau tadi kita menganggap Pythagoras semuanya ya, dan ada konsep titik tengahnya, ini adalah gradien atau kemiringan. Nah, konsep kemiringan ini hampir sama, yang penting kita punya M itu kemiringan itu. Jadi yang membuat dia miring itu kan karena pertambahan delta Y-nya. Sehingga adalah delta Y dibagi delta X. Tapi di sini harus konsisten. Kalau dia X1 ya harus pakai X1, tidak boleh sembarangan. Misalnya ini X1 kurang X2, maka di sini harus Y1 dikurang Y2. Jadi terbalik boleh, asalkan bawahnya juga harus konsisten. Nah, ini harus konsisten. Jadi Y2 kurang Y1, maka bawahnya harus X2 dikurang Y1. Atau sebaliknya, Y1 kurang Y2, maka di bawahnya Y1 kurang Y2. Kalau dia terbalik, nanti kemiringannya akan berbalik. Itu yang menyebabkan error. Nah, ini contohnya kemiringan. Ya, saat ini kemiringan. Jadi hati-hati tadi, harus konsisten di Y2. Ini harus konsisten ini. Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Atau dibalik, X1 kurang X2, Y1 kurang Y2, X1 kurang X2 boleh. Asal konsisten. Karena plus minus ini akan melihat kemiringannya ke arah kiri atau ke arah kanan. Hasilnya tetap sama, cuma beda negatif positif. Oke. Nah, ini kita punya L1, L2, dua garis dinyatakan sejajar jika gradiennya sama. Atau secara geometris ya sama, sejajar. Ini namanya geometri Euclid ya, walaupun nanti ada namanya geometri analitik, bahwa dua garis sejajar itu sebenarnya akan berpotongan di satu titik. Nah, itu geometri hiperbolik. Jadi selama ini kita pakai Euclid, Pythagoras masih Euclid gitu ya, tapi dua konsep geometri itu nanti akan terpakai dalam kondisi tertentu. Nah, untuk yang sekarang kita pakai Euclid, bahwa dua garis sejajar itu tidak akan pernah berpotongan, di mana kemiringannya sama. Contohnya ya pembatas jalan ya, kiri kanan jalan kan tidak akan berpotongan kalau dia dipertahankan kemiringannya. Jadi L1 dan L2 dua garis yang sejajar secara geometri, maka secara matematisnya M1-nya harus sama dengan M2. Contoh, kalau kita punya L1 min 2, ini walaupun titiknya berbeda, ternyata kemiringannya sama. Kalau kita gambarkan, dia akan sama. Posisi garis yang kedua yang istimewa adalah yang pertama sejajar, yang kedua saling tegak lurus. Tegak lurus di sini harusnya ada tegak lurus ya. Nah, tegak lurus. Jadi tegak lurus. Oke.
Nah itu ya tegak lurusnya ya, ternyata sudah ada. Maka kemiringannya itu jika punya M1 dan M2, kalau dilihat secara geometrinya, M1 dikali M2 itu sama dengan minus 1. Nah ini sifatnya, kalau tadi sama, M1 sama dengan M2, kalau ini M1 kali M2 sama dengan minus 1. Ini contohnya. Jadi ada sepertiga dan min sepertiga. Kenapa dia tegak lurus? Karena kalau dikalikan hasilnya min 1. Jadi tanpa harus ada gambarnya kita tahu bahwa kedua garis ini saling tegak lurus. Tanpa ada geometrisnya kita akan tahu. Oke, ini soal-soal ya, nanti dikerjakan di classroom. Saya akan bagikan yang mana saja yang akan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di classroom ya. Saya rasa cukup dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.